Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Sigit Prasetyo selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blitar, dan yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian pada jamaah Maghrib Nailul Rojak Jatinom. Bersama-sama mari kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini, pada sore hari ini kita bisa bertemu muka dalam kegiatan kajian pada Maghrib Ahad malam Senin di Masjid Nailul Rojak dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu halangan apapun. Kedua kalinya mudah-mudahan selawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap kepada beliau yaitu syafaatnya pada hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang saya hormati, dari kesempatan yang sangat berharga ini saya ingin menyajikan tafsir surat As-Saffat ayat 99 sampai 113. Insyaallah saya akan menyajikan dua tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Marwazi, yang tentunya ayat ini masih berkaitan erat dengan bulan Zulhijjah yang telah kita laksanakan, yaitu Aidul Kurban. Saya berharap materi ini nanti bisa kita bersama-sama untuk menjadikan teladan apa yang tersebut di dalam ayat ini, yaitu tentang perjalanan ujian yang Allah telah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Artinya Bapak Ibu, dari cerita ini tidak hanya sebatas cerita sejarah, tetapi di dalamnya ada ibrah, ada semacam sesuatu yang harus kita jadikan toladan. Kita awali dari ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap Tuhanku dan Dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa hijrahnya Nabi Ibrahim dari kaumnya, setelah kaumnya itu menolak
dakwah beliau. Dakwah mengajak kaumnya untuk bertauhid, yaitu menuhankan hanya Allah semata, Tuhan pencipta langit dan bumi. Pada saat itu Bapak Ibu, kaum Nabi Ibrahim itu adalah penyembah berhala, termasuk bapaknya, ayahnya. Jadi dalam satu negeri itu pada umumnya mereka itu menyembah berhala. Dalam tafsir ini disebutkan bahwa kemungkinan ketika Nabi Ibrahim ini pergi menghadap Tuhannya atau berhijrah meninggalkan kampung halamannya demi mempertahankan agama menurut tafsir Ibnu Katsir, maka beliau Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari tempat yang menurut Nabi Ibrahim itu yang beliau bisa mampu atau melaksanakan ibadah secara bebas merdeka tanpa ada intimidasi, adanya halangan, ancaman dan sebagainya. Dari tafsir Ibnu Katsir ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa dikala kita mendapatkan berbagai intimidasi, berbagai persoalan kebebasan untuk menjalankan ibadah, maka diperbolehkan, bahkan wajib untuk berhijrah. Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pula menurut tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa kata pergi kepada Tuhan bukan berarti menuju tempat tertentu, tetapi mengarahkan seluruh hidupnya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pelajaran penting hijriah ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita agar kita menjadikan Nabi Ibrahim itu teladan kepada kita sekalian bila dalam menjalankan berbagai hal aktivitas agama kita, menjalankan suatu kewajiban, mendapatkan halangan berat dari suatu kaum, maka kita diperkenan bahkan wajib untuk mencari tempat lain, berhijrah untuk tempat yang lain, yang tempat itu memberikan kita kebebasan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan kita. Kemudian ayat yang 100, Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku anak yang termasuk orang-orang soleh. Menurut tafsir Ibnu Katsir menerangkan bahwa setelah meninggalkan keluarga dan kaumnya, Nabi Ibrahim memohon keturunan yang soleh sebagai penerus dakwah beliau. Nabi Ibrahim itu sudah berumur senja, artinya sudah berumur tua. Istrinya kurang lebih sudah berumur antara 70 sampai 80 tahun. Begitu pula Ibrahim sudah begitu amat tua. Nabi Ibrahim sangat berharap bahwa dirinya ada penerus dari keturunannya. Dari yang telah kita ketahui, Siti Sarah tidak mampu memberikan keturunan, maka Siti Sarah pun memberikan kebebasan untuk menikah lagi. Dan pada akhirnya Nabi Siti Sarah mengarahkan
kepada pembantunya yaitu Siti Hajar. Dan atas qadarnya Allah, maka pernikahan yang kedua ini telah memberikan keturunan yang dinamakan adalah Ismail alaihissalam. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Ibrahim ketika dia meminta kepada Allah suatu keturunan dari dirinya, bukan meminta anak yang kaya, bukan meminta anak yang kuat, tetapi Nabi Ibrahim meminta kepada Allah anak yang soleh. Kenapa kok Nabi Ibrahim ini meminta anak yang soleh? Maka nanti akan terjawab permohonan Nabi Ibrahim pada ayat berikutnya. Akan terjawab pada ayat berikutnya. Karena di antara yang disebut di dalam ayat berikutnya itu, anak kesolehan akan lebih berharga daripada harta dan kedudukan. Karena Nabi Ibrahim berorientasi di dalam mewujudkan atau berharap mendapatkan anak yang berorientasi pada kuatnya iman. Karena kekuatan iman pada anak itu nanti yang akan menjawab persoalan-persoalan hidup, persoalan ujian yang Allah telah berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Lalu kami memberikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat penyantun. Mayoritas ulama yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa anak yang dimaksud adalah Nabi Ismail. Kata Halim menunjukkan sabar, lembut, dan mampu untuk menahan diri. Dari keterangan Ibnu Katsir ini menolak anggapan bahwa yang disembelih itu menurut Bible dan menurut Taurat miliknya orang Yahudi, mereka mengklaim bahwa yang disembelih itu bukan Ismail, tetapi yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Arti mereka mengklaim karena mereka menganggap bahwa Nabi Ishak itu adalah anak perjanjian. Anak perjanjian. Maka mereka mengklaim bahwa yang disembelih itu bukan Ismail, tetapi adalah Ishak alaihissalam. Maka dengan demikian dari mayoritas ulama menyebutkan bahwa kalau dilihat dari kata halim, yaitu orang yang punya sifat sabar, orang yang punya sifat lembut, orang yang punya sifat bisa menahan diri. Kalau bukan Ismail alaihissalam, siapa lagi? Kalau bukan Ismail alaihissalam, siapa lagi? Dari tafsir Al-Maraghi, beliau menjelaskan bahwa sifat ini menjadi persiapan ujian besar yang akan datang. Lalu apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat 101 ini?
Yang kita dapat ambil pelajaran dari ayat 101 ini adalah kesabaran adalah sifat utama para nabi. Di kesabaran adalah sifat utama para nabi. Maka Nabi Ibrahim itu adalah masuk kategori Nabi Ulul Azmi. Karena kesabaran menghadapi ujian yang luar biasa. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ibrahim itu dari sampai usia yang senja sudah tua, tidak mempunyai keturunan. Setelah Allah memberikan keturunan, Allah perintahkan untuk disembelih. Kira-kira kalau itu perintah kepada kita, apakah kita mampu? Apakah kita mampu? Anak yang sangat diharapkan, semata wayang yang satu-satunya yang sangat dicintai, Allah perintahkan untuk disembelih. Nah itulah, maka masuk kategori Nabi Rasul yang masuk dalam ulul azmi. Karena begitu sabarnya menerima ujian yang menurut pandangan kita adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi karena ini sudah pilihan Allah, Nabi Ibrahim mampu untuk melaksanakan perintah Allah itu. Kemudian yang dapat kita ambil dari pelajaran ayat 101 ini adalah anak yang soleh merupakan karunia Allah. Kenapa Bapak Ibu? Anak soleh ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena anak soleh itu qurrata ayun, menjadi penyejuk hati kita di dunia. Anak yang soleh itu tatkala mereka mendapatkan perintah dari orang tuanya, dia tidak mengelak. Tidak mengapa harus aku. Kok mengapa aku diperintah seperti ini? Tidak. Selama dia tahu kebaikan baik untuk dirinya, anak soleh itu langsung dia mengatakan, aku turuti, aku laksanakan ibu. Umpama basa Jawa nggih Bu, insyaallah ingkang kula lampahi napa ing dados perintahe panjenengan. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 101 itu adalah pendidikan akhlak harus dimulai sejak dini. Bahkan masih dalam kandungan pun sudah banyak disering dibacakan Al-Quran. Dari ayunan dan seterusnya sampai anak itu akhir balik. Terus dididik dengan akhlak yang mulia. Dan inilah yang akan menentukan anak itu menjadi anak soleh atau tidak, tergantung pada kedua orang tuanya. Al-jannatu tahta aqdamul ummahat. Surga itu adalah surga berada di telapak kaki ibunya. Maksudnya apa? Apakah surga itu nang telapake ibu? Tidak. Maksudnya surga itu hasil dari kerja payah ibu yang selalu mendidik anak-anak mereka. Kenapa ibu? Karena ibulah yang selalu mendampingi anak-anaknya. Yang mendampingi anak-anaknya. Apakah itu anak akan menjadi orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi? Kedua orang tuanya, terutama adalah ibunya. Maka ibu butuh kesabaran untuk mendidik anak-anak kita. Dan yang lebih sabar untuk mendidik anak adalah ibu. Kalau sampai ibu enggak sabar, jangan jadi ibu. Kalau enggak sabar, jangan menjadi ibu. Tapi kebanyakan adalah ibu yang paling sabar. Seperti anak saya itu Bapak Ibu. Kalau anak saya ingin mau jamaah subuh itu didekep
Setelah didekap, didudukkan. Begitu pula diciumi agar anak itu mau segera untuk berwudu dan berangkat sholat. Coba kalau Bapak, apakah seperti itu? Ya, mungkin seret atau digerujuk banyu dan sebagainya. Tapi dengan kasih sayang, maka ibu surga berada di telapak kaki ibu. Artinya dari usaha ibu, anak itu menjadi anak soleh. Menjadi anak soleh itu adalah ibu. Begitu pula ya juga kerjasama dengan bapak-bapak. Jadi kedua orang inilah yang akan menentukan anak itu menjadi anak soleh atau tidak. Falamma balagha ma'u sa'yan. Ketika Ismail telah cukup besar untuk membantu ayahnya. Jadi Ibrahim menceritakan mimpi bahwa Allah memerintahkan pada dirinya untuk menyembelih putranya. Dari ayat ini disebutkan Bapak Ibu. Kata falamma balagha ma'u sa'yan. Ketika Ismail telah cukup besar untuk membantu ayahnya, ini menunjukkan bahwa Ismail sudah mulai dewasa. Ismail sudah mulai akhil balik. Ismail sudah mulai untuk bisa diajak untuk musyawarah. Jadi sudah mulai bisa diajak untuk musyawarah. Maka di sini Allah memberikan pelajaran pada kita Bapak Ibu. Pelajarannya apa? Kita teruskan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, mimpi seorang nabi itu adalah wahyu. Mimpi seorang nabi adalah wahyu. Beda dengan mimpi kita. Mimpi kita itu kalau kebanyakan tidur akhirnya impen-impenan. Bisa juga mimpi kita itu dipengaruhi dengan banyak pikiran yang ada di dalam diri kita. Akhirnya terbawa di dalam mimpi kita. Jadi dalam siang hari sudah memikirkan sesuatu yang sangat berat, maka terbawa di malam harinya. Pertama kebanyakan tidur karena sebelumnya sudah banyak pikiran. Tapi Rasulullah memberikan gambaran bahwa mimpi yang bisa dibenarkan itu antara waktu-waktu tertentu, 2/3 malam, kemungkinan itu mimpi itu akan terjadi apa adanya. Tapi tidak semua itu akan terjadi. Namun mimpi dari Rasulullah, mimpi seorang nabi itu pasti terjadi. Begitu pula ketika Nabi Ibrahim mimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih wahyu, dia yakin bahwa ini adalah perintah dari Allah. Kemudian Nabi Ismail tidak musyawarah Bapak Ibu. Karena Nabi Ismail ini sudah akhil balik, sudah kena hukum terkait dengan hukum syariat, perintah yang berkaitan dengan dirinya. Nabi Ibrahim mengajak diskusi. Wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapat kamu, wahai anakku sayang? Apa jawabnya Nabi Ismail? Wahai ayahku, jika itu perintah dari Allah, lakukan. Mudah-mudahan engkau mendapati aku orang yang bersabar. Seperti itu Bapak Ibu. Maka seperti yang sebutkan saya tadi di atas, Nabi Ibrahim itu memohon kepada Allah anak yang soleh, bukan anak yang kuat, anak yang cerdas, anak yang kaya, tetapi dia memohon untuk mendapatkan, diberikan anugerah anak yang soleh. Ini jawaban Allah. Jawaban Allah ketika
anak itu disodorkan yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, dia menyerahkan dirinya hanya kepada Allah semata. Menyerahkan dirinya pada ketaatan kepada Allah semata. Maka terjawab permohonan Nabi Ibrahim memohon kepada anak yang soleh, yaitu anak yang lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah dibanding dengan yang lain. Ibu bapak ibu, beda dengan anak yang soleh. Pikir, kenapa harus saya? Bukankah bapak yang sudah tua? Alangkah lebih baiknya bapak dulu yang kami sembelih. Itu kalau anak yang tidak soleh. Tapi jawabannya apa? Wahai ayahku, lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mudah-mudahan aku menjadi orang yang sabar. Ini yang menjadikan sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Berdoa, memohon mendapatkan keturunan yang soleh. Al-Marwazi menyoroti cara Ibrahim berdialog dengan putranya. Beliau tidak memaksa, tetapi mengajak berdiskusi sebagai bentuk pendidikan dan penghormatan. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat 103 ini? Orang tua harus berdialog dengan anak apabila anak kita itu sudah balik. Bentuk penghormatan, penghargaan kepada anak. Karena apa? Kalau sampai kita memaksakan kehendak, bisa juga suatu saat akan membalikkan kepada kita. Seperti contoh, nah, kamu nanti kuliah di sekolah ini aja ya, dengan jurusan ini. Padahal anak itu tidak punya hasrat. Mungkin anak itu mempunyai kemampuan di bidang yang lain, tapi orang tuanya memaksa. Dampaknya apa? Anak itu tidak akan fokus, anak itu tidak akan bersungguh-sungguh. Dia sekolah bukan karena keluar dari dirinya, tetapi dia sekolah, kuliah karena tuntutan orang tua. Suatu saat dia mengalami kegagalan, akan dikembalikan kepada orang tuanya. Maka yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat 102 ini, orang tua perlu berdialog dengan anak. Karena anak ini sudah bisa mampu untuk berpikir. Anak itu sudah mampu untuk berpikir untuk kemajuan pada dirinya. Dia tahu mana yang dia mampu, mana yang dia tidak, dan dia tahu apa yang mampu dia kerjakan untuk di masa depannya. Maka orang tua harus mengajak musyawarah, berdialog kepada anak. Ketaatan kepada Allah berada di atas kepentingan pribadi. Kalau sudah anak itu anak soleh, dia sudah menanggalkan kepentingan-kepentingan yang lain di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa juga ini terjadi pada diri kita. Di saat kita sangat sibuk dengan dunia kita atau dengan keluarga kita, kalau Allah itu telah memerintahkan begini, dia langsung segera sami'na wa ata'na. Begitu pula ketika mendengarkan hayyala shalah, hayyala shalah, hayyalal falah, hayyalal falah, marilah salat, marilah salat, marilah menuju keberuntungan. Allahu akbar, Allahu akbar.
sudah tidak memikirkan kesibukan itu, langsung dia bersegera untuk menuju tempat sujud, menuju masjid atau musola. Ini bagi orang yang lebih mengutamakan ketaatan dibanding dengan kesibukan-kesibukan yang lain atau kecintaan-kecintaan kita di dunia ini. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang dapat kita ambil. Ismail menjadi teladan bakti kepada orang tuanya. Ismail sebagai tulodo, sebagai tuntunan para anak untuk selalu biru waliden, selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tatkala Ibrahim ayahnya memerintahkan suatu ketaatan, maka seyogyanya kalau anak itu anak soleh, maka segera memenuhi perintah kedua orang tuanya. Maka dari itu Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan pertama, kita selalu berdoa agar anak kita menjadi anak soleh. Di sisi lain kita berdoa harus ada bukti nyata. Harus ada buktinya. Bukti nyata apa? Harus didampingi pendidikannya. Pendidikan harus pendidikan yang mengarah kepribadian akhlak mulia kepada anak itu. Jadi tidak hanya menuntut ilmu dunia saja, tetapi tentang pelajaran-pelajaran yang mengarah kepada akhlak mulia. Ini yang selalu orang tua selalu mendampinginya. Kita lanjut ayat 103. Falama aslama watalahu lijabin. Kemudian maka tatkala keduanya telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah, ketika Ibrahim siap melaksanakan perintah Allah dan Ismail siap menerima ketetapan Allah. Menurut tafsir Al-Maraghi menjelaskan bahwa inilah puncak makna Islam, yaitu penyerahan diri secara totalitas kepada Allah. Artinya semua apa yang diperintahkan oleh Allah, ujian apapun, seberat apapun, apabila kita menyerahkan secara totalitas bahwa ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwa ujian itu akan berdampak baik bagi dirinya, tahu di balik kesulitan, tetapi ujian itu dihadapi dengan kesabaran dan keikhlasan, maka Allah akan mengganti yang terbaik dari apa yang dia harapkan. Ini janji Allah. Jadi selama kita bersabar, ikhlas, tawakal, ujian yang mendera kita, ujian yang selalu menghampiri kita, kalau kita sabar, tawakal, ikhlas, Allah akan mengganti. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya satu kesulitan itu banyak jalan keluar. Diulangi lagi. Maka sungguhnya satu kesulitan itu banyak jalan keluar. Ini janji Allah Bapak Ibu. Janji Allah. Seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu ujian yang sangat berat Bapak Ibu. Ibrahim juga ujian berat, Nabi Ismail juga ujian yang sangat berat. Tapi karena dilandasi tawakal kepada Allah, dilandasi dengan keikhlasan dan keyakinan, maka Allah mengganti
dengan kibas, dengan domba. Kenapa Allah mengganti domba atau kibas sebagai pengganti dirinya? Karena Allah memberikan pahala di dunia atau di akhirat kelak. Di dunianya Allah mengganti dirinya dengan binatang kurban itu yang pada akhirnya penyembelihan binatang kurban yaitu domba atau kibas menjadi syariat yang dijalankan oleh kaum muslimin untuk berkorban. Dari sini Bapak Ibu dapat kita ambil pelajaran. Hakikat Islam itu adalah kepasrahan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hanya cukup Allah, aku berserah diri. Keimanan sejati tampak ketika menghadapi ujian. Artinya orang itu beriman di hati atau hanya di lisan saja, di lisan dan di hati, atau hanya di lisan saja, hatinya tidak punya rasa keimanan sedikit pun, maka bisa dilihat ketika Allah menguji pada dirinya. Allah akan melihat ketika Allah menguji pada dirinya. Artinya ketika diuji dia tetap bersabar atau tidak. Ketika diuji Allah, dia bertawakal kepada Allah atau tidak. Maka dilihat dari ujian itu. Tapi semua ini telah lulus Ibrahim dan Ismail dari ujian semua itu. Dia dapat melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah. Ini gambaran bagi kita sekalian. Apakah kita ketika diuji, iman kita masih bersemayam di hati kita? Apakah ujian itu kita ikhlas untuk menerimanya? Ketika kita diuji, apakah kita bersabar? Begitu pula ketika diuji untuk berkorban, apakah kita masih enggan untuk berkorban padahal punya kemampuan untuk berkorban? Kalau sampai punya kemampuan untuk berkorban, tetapi tetap enggan, bakhil, medit, iman-iman mengeluarkan dana untuk membeli binatang kurban, perlu dipertanyakan keimanan seseorang itu. Perlu dipertanyakan keikhlasan antara ucapan dan apa yang di dalam hati itu. Perlu dipertanyakan. Kemudian pelajaran yang dapat kita ambil, kesabaran dan tawakal harus berjalan bersama. Artinya ketika kita mengalami ujian yang sangat berat, kita berusaha mencari solusi. Kalau perlu bertanya orang yang mempunyai ilmu di bidang ahlinya itu. Kemudian mengoreksi diri, apa kesalahanku? Ketika dia mengoreksi diri dari apa yang telah dia kerjakan, mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya, maka dia berusaha mengoreksi diri dan ingin memperbaiki diri. Artinya apa? Boleh kita bersabar, memang itu satu kewajiban, tapi kesabaran yang tidak pasif, kesabaran yang aktif, kesabaran yang terus berusaha. Jangan sampai kita hanya bersabar diam, nompo, tapi nggak ada upaya untuk merubah diri. Bersabar dan berusaha, bersabar dan berikhtiar. Ini yang dapat kita ambil dari pelajaran ayat 103 di dalam surat As-Saffat tadi. Kita lanjut ayat 104 sampai 105. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Allah mengambil Ibrahim. Allah memanggil Ibrahim dan menyatakan bahwa beliau telah membenarkan mimpinya.
tujuan ujian telah tercapai, yaitu membuktikan keikhlasan dan ketaatan Ibrahim. Ibrahim telah lulus dari ujian. Karena apa? Karena Ibrahim telah melaksanakan perintah itu didasari dengan ketaatan kepada Allah dan dibarengi dengan keikhlasan. Begitu pula menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki darah Ismail, tetapi Allah ingin menampakkan kualitas iman Ibrahim. Bapak Ibu, Allah itu tahu bahwa Ibrahim itu pasti mampu bisa melaksanakan perintah Allah. Tapi Allah ingin tahu Ibrahim agar Allah tahu atau ingin memberitahukan kepada Ibrahim bahwa Ibrahim pun juga mampu untuk melaksanakan perintah Allah itu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Allah itu tahu apa yang terjadi pada Ibrahim. Ibrahim pasti akan mampu untuk melaksanakan, tetapi Allah ingin memberitahukan bahwa Ibrahim sendiri juga akan mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian Bapak Ibu, Allah, pelajaran yang dapat kita ambil, Allah menguji hambanya sesuai kadar imannya. Kalau iman seorang nabi, ujiannya berat. Tapi tidak mungkin ujian para nabi akan diberikan kepada orang biasa seperti kita. Itu tidak mungkin. Kemudian keikhlasan lebih penting daripada hasil lahiriah. Ujian bertujuan untuk meningkatkan derajat seseorang muslim. Jadi ujian itu untuk mengangkat derajat kualitas iman kita. Kita ini berada di kedudukan iman yang seberapa? Apakah di bawah, atau di tengah, atau yang paling atas? Begitu pula kalau kita nanti akan mendapatkan surga. Dengan ujian itu, apakah kita akan mendapatkan surga yang paling bawah, atau di atasnya, atau paling atas? Maka Allah ingin mengetahui, atau Allah ingin memberitahukan kepada mereka, kepada kita, kita itu mendapatkan surga di bawah. Kita tahu karena kita dulu tidak maksimal ketika Allah memberikan ujian itu. Jangan sampai nanti Allah itu sudah berjaga-jaga agar nanti hambanya tidak komplit. Ya Allah, aku ini hambamu, engkau masukkan di dalam surga yang paling tinggi, tapi aku kenapa kau masukkan dalam neraka? Maka Allah memberitahukan kepada hamba-hambanya, semua itu, tingkatan itu akan diperoleh dari usahanya sendiri. Dibuktikan ketika mendapatkan ujian, seberapa mampu dia bisa menjalankan ujian itu. Seberapa besar keikhlasan dirinya, ketawakalannya kepada Allah dan menerima segala ujian dengan penuh ikhlas, itu seberapa jauh. Maka dirinya akan tahu. Nah, karena ya kemudian mungkin untuk ujian Rasulullah, ya seperti ini yang aku dapat. Akhirnya apa? Nanti dia akan merasakan sendiri dan legowo dari apa yang menjadi keputusan Allah nanti di akhirat kelak. Posisi kita itu berada di mana? Jadi ujian bagi para nabi berat. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, kalau kita melihat sejarah Rasulullah itu amat berat, dan nabi-nabi yang lain itu sangat berat. Kita itu tidak seberapa. Mungkin hanya diuji gerimis saja sudah berpikir, serasa ngajirita. Dan ini ujian yang paling ringan itu ya. Ujian yang paling. Tapi orang yang kuat imannya yang nanti akan menduduki surga yang paling atas, kok udan gremes, deres aku tuh enggak budal. Itu
Nah, itu agar nanti akan lebih tahu dengan sendirinya posisinya Bapak Ibu di posisi surga yang di tingkatan keberapa. Berkatan Bapak Ibu, karena waktunya sudah habis, mohon maaf bila ada suatu hal yang kurang berkenan. Yang ini yang dapat saya sampaikan, kemampuan saya untuk menyampaikan materi ini. Untuk itu mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Volume up.